terima kasih. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar, Pak Rohan? Wah, boleh dong. Mau ngobrol apa nih? Kelihatannya wajahnya Dika murung banget. Iya, Kelihatan Pak. banyak beban nih. Anda bisa menilai saya kalau saya ini lagi bingung, lagi ada masalah, Pak. Oh iya iya. Bingung apa? Kalau boleh tahu. Ini, Pak, saya sih ini lagi bingung. Ada masalah yaitu tentang siswa saya di kelas yang akhir-akhir ini diatur itu sangat susah sekali. Diatur bagaimana maksudnya? Intinya begini, kalau ketika pelajaran ramai sendiri, ketika saya menjelaskan itu tidak fokus, tidak mau mendengarkan, seperti itu, Pak Rohan. Itu untuk semua murid apa sebagian dari murid apa segelintir murid itu yang Tidak semuanya sih, tapi ya ada beberapa anak yang kurang fokus, tidak mau mendengarkan penjelasan saya ketika mengajar dan ramai sendiri. Tapi sebelum kita lanjutkan ya istilahnya ngobrol-ngobrol ini atau diskusi ini, kira-kira tujuan Pak Budi itu ngobrol-ngobrol seperti ini itu tujuannya apa kira-kira? Ya, tujuannya saya itu ingin mengkondisikan siswa agar fokus, sehingga saya itu bisa menciptakan kelas yang kondusif, Pak. Jadi kan kalau kelasnya kondusif, pembelajaran bisa berjalan dengan baik, seperti itu, Pak. Oh, hebat sekali ya. Siap kalau begitu. Tapi kalau kira-kira kalau boleh tahu nih sesuai dengan tujuan tadi, nah metode apa yang Pak Budi gunakan di dalam kelas selama mengajar selama ini? Biasanya sih kalau metode itu saya menggunakan metode yang kayak ya sekarang kan susah diatur, sehingga saya bingung menerapkan metode apa. Palingan nanti saya biasalah metode kayak diskusi, tapi kan diskusi tidak berjalan dengan lancar, seperti itu. Barangkali Bapak ada solusi metode apa yang kira-kira baik untuk diterapkan dalam masalah yang saya hadapi. Untuk metode itu saya rasa sudah istilahnya variatif ya, itu sudah variatif banget, banyak variatifnya, dan kayaknya juga sesuai dengan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi Pak Budi itu sudah kalau masalah materi saya rasa sudah sesuai ya, banyak sekali variatif, menarik yang membuat siswa itu aktif. Tetapi dalam pembelajaran saya, Pak, itu banyak menggunakan metode ceramah, Pak. Ya, metode ceramah, sehingga ketika saya menyampaikan kegiatan anak-anak itu ketika pembelajaran susah diatur, Pak. Seperti itu ya. Seperti tadi kan dari ceramah, tapi ada permainannya, ada, tapi memang sih anak ramai, tetapi saya belum menerapkan aturan dalam pembelajaran, seperti itu, Pak Rahman. Berarti kalau metode itu sudah variatif ya, karena banyak ya. Tapi kenapa kok selama pelajaran tidak berjalan dengan baik? Apakah Pak Budi kalau boleh tahu nih di dalam kelas sudah ada semacam aturan-aturan di kelas yang sudah diterapkan oleh Pak Budi untuk siswanya? Tidak ada sih, Pak. Cuma aturan-aturan itu memakai aturan yang dulu tapi disempurnakan, seperti itu, Pak. Jadi aturan itu dibuat Pak Budi sendiri ya? Iya, yang saya aturannya sudah ada, saya sempurnakan sendiri. Kalau seandainya anak itu dilibatkan untuk membuat aturan, kira-kira bagaimana? Itu belum, Pak. Saya belum melibatkan anak ketika membuat sebuah peraturan, seperti itu, Pak.
Ya seandainya dilibatkan bagaimana? Seandainya dilibatkan, ya saya berpikir itu apa namanya ide yang bagus sih, sehingga anak-anak bisa berpikir apa namanya untuk membuat kesepakatan peraturan yang akan dilaksanakan ketika pembelajaran. Berarti masih ingat waktu saya pembahasan materi soal ya cek ya saya ya waktu itu Iya masih ingat Pak, itu masih ingat. yang materi apa berarti kesepakatan kelas Iya kesepakatan kelas. yang dijadikan keyakinan kelas, berarti masih ingat ya Pak Budin ya? Iya saya masih ingat. Berarti itu belum diterapkan di kelas Pak Budin? Belum. Nah menurut Bapak ketika mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka ketika saya sudah membuat kesepakatan nih Pak melibatkan anak, nah ketika kesepakatan itu tidak dilaksanakan, ketika mereka melaksanakan kewajiban itu apa namanya perlu dia sih Pak adanya kayak semacam hukuman seperti itu. Kalau masalah hukuman, punishment, hukuman itu alternatif terakhir, sangat dihindari. Karena kalau kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan itu berasal dari siswa. Siswa membuat peraturannya lalu dijalankan sendiri oleh siswa. Jadi otomatis untuk kedisiplinannya lebih ketara atau lebih tercipta karena siswa yang membuat sendiri aturan tersebut. Jadi insya Allah kalau memang Pak Budi mau menerapkan dari keyakinan kelas menjadi kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas itu sangat bagus menurut saya. Mungkin karena setiap siswa itu istilahnya mengungkapkan ide-ide mereka yang terbentuk dari kesepakatan atau keyakinan mereka untuk kelasnya menjadi lebih baik seperti itu mungkin. Berarti saya harus menumbuhkan kesadaran mereka ya Pak. Iya. Caranya tadi melibatkan siswa namanya membuat kesepakatan tentang peraturan yang akan disepakati ya. Biar nanti anak itu kan kalau terlibat biasanya itu apa namanya timbul kesadaran ya karena itu terlibat di dalam membuat peraturan. Iya. Kurang lebih seperti itu Pak. Ya mungkin seperti itu. Nah sekarang komitmen Pak Budi mungkin kedepannya seperti apa komitmen Pak? Komitmen saya tak sebetulnya apa ya ingin menciptakan pembelajaran yang apa namanya menyenangkan, terus apa namanya suasana kelas yang menyenangkan, anak tertib. Dalam arti tertib itu bukan gurunya yang lebih aktif tapi siswanya itu yang lebih aktif untuk bertanya seperti itu. Misalkan ada materi yang belum bisa dipahami nanti itu bisa ditanyakan ya intinya kayak seperti kelas hidup seperti kelasnya hidup seperti itu Pak. Terus komitmen yang kedua itu seperti apa? Komitmen yang kedua berarti Komitmen yang kedua itu berarti apa ya namanya saya ingin memodifikasikan siswa agar siswa dapat belajar dengan fokus. dengan apa berarti? Berarti dengan memakai metode yang sesuai Pak. Ya maksudnya dan berarti supaya tertib aturan berarti menggunakan apa tadi? Kesepakatan yang sudah dibuat yang melibatkan siswa. Terus yang kedua menggunakan metode yang apa namanya kreatif. Contohnya apa Pak? Barangkali punya gambaran metode yang bisa saya gunakan, yang bisa saya terapkan. Ini kalau variatif menarik itu banyak sekali. Yang penting intinya yaitu pembelajaran yang berpihak pada siswa. Pembelajaran itu yang berpihak banyak sekali ya. Contoh darinya misalnya berperan, terus apa itu math, diskusi kelompok, diskusi sambil bermain itu pokoknya itu variatif. Yang penting intinya yaitu anak bisa belajar dengan aman, nyaman. Istilahnya kita membentuk ekosistem kelas yang membuat anak sehingga anak itu bisa istilahnya nyaman dan aman. Alhamdulillah ya Pak, sepertinya Pak Budi sudah mulai berbeda pandang
selalu konsisten. Saya doakan semoga kedepannya bisa lebih baik. Terima kasih Pak, terima kasih sudah membuka apa namanya sudut pandang saya tentang pembelajaran yang baik seperti yang digaungkan pemerintah, yaitu merdeka belajar ya Pak. Berarti kan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Jadi guru sekarang tidak apa namanya tidak menjadi pusat tapi murid yang aktif. Terima kasih Pak. Sebagai fasilitator Ya, sudah membukakan sudut. Thank you.